Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini berkesempatan hadir pada acara pelatihan Google Forms sebagai alternatif penilaian pembelajaran di era digital saat ini. Kita langsung saja masuk ke pembahasan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Hana Alifiani. Yang pertama, saya akan membahas tentang Google Form itu apa. Google Form adalah alat untuk membantu Anda merencanakan acara, mengirim survei, memberikan kuis kepada orang lain, memberikan soal kepada siswa, atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara efisien. Di situ kita bisa menambahkan, mengurangi, maupun mengubah setiap komponen pada formulir hanya dengan melakukan drag. Sebagai pelengkap, Google Form juga dilengkapi dengan berbagai palet warna untuk mempercantik desainnya. Selanjutnya itu ada kelebihan dari Google Form. Untuk membuat ujian online itu adalah mempunyai semua fasilitas Google Drive, mudah untuk kolaborasi, tampilan lebih simpel, tidak perlu mendaftar lagi, terintegrasi dengan Google Classroom. Sedangkan kelemahannya itu adalah tampilannya sedikit kaku. Selanjutnya, cara membuatnya itu yang pertama, buka situs Google Form. Pertama yang perlu kita lakukan adalah mengunjungi situs Google Form yang beralamat sesuai yang ada di layar, itu alamatnya. Lalu buka situs tersebut dengan browser modern seperti Chrome, Firefox, dan Safari. Jangan menggunakan Internet Explorer. Mungkin jika menggunakan Internet Explorer itu akan menghambat Anda membuka situs Google Form tersebut. Selanjutnya, pilih template. Google Form itu menawarkan banyak sekali template siap pakai, sehingga kita hanya perlu sedikit waktu untuk mengeditnya dan membuat formulir yang menarik. Jika Anda ingin membuat template sendiri atau mendesain sendiri, bisa mengeklik icon plus yang dilingkari merah. Itu bisa membuat sendiri. Jika ingin siap pakai, di sebelah kanannya itu sudah ada template yang tersedia. Selanjutnya, di sini saya akan membahas jenis workspace. Jenis workspace itu ada dua, yaitu black form atau menggunakan template. Opsional itu mengubah warna latar belakang atau tema, tinggal klik palette atau palette warna, lalu pilih warna atau tema. Untuk survei dan kuesioner yang formal, sebaiknya menggunakan black form. Survei non-formal dapat memakai template. Ada banyak template yang disediakan Google Form, pilih saja yang menurut Anda menarik. Saya sudah menjelaskan di sebelumnya ya. Terus setelah itu Anda akan masuk ke halaman workspace Google Form. Selanjutnya, isi judul dan deskripsi singkat formulir tersebut. Buat beberapa pertanyaan yang kita butuhkan untuk formulir tersebut. Lalu tentukan opsi respon dari pertanyaan yang kita buat seperti jawaban singkat, pilihan ganda, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, jika ingin mengganti judul form itu menggunakan judul Anda sendiri yang masih undelete. Di pojok kiri atas, klik undelete form atau nama formulir template dan masukkan nama baru. Selanjutnya itu opsional, tambahkan deskripsi. Di bawah nama form, tambahkan teks yang mendeskripsikan form Anda. Itu yang dilingkari merah itu ya, sesuai yang ada di layar gambarnya. Selanjutnya, jika ingin membuat pertanyaan, silakan masukkan pertanyaan sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian tentukan jenis dari pertanyaan tersebut. Google Form itu menyediakan berbagai field untuk memudahkan dalam pembuatan formulir survei. Yang sebelah kiri itu letak pertanyaannya, dan sebelah kanan itu ada jenis pertanyaan. Itu ada short answer, paragraph, multi choice, checkbox, drop down, file upload, linear scale, multi choice grid, checkbox grid, date and time. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis pertanyaan. Yaitu yang pertama ada short answer. Jenis ini hanya membutuhkan respon dalam bentuk beberapa kata. Jenis ini bisa digunakan untuk mengumpulkan alamat email atau URL.
Selanjutnya itu ada paragraf. Jenis ini membutuhkan respon dalam bentuk satu atau lebih paragraf. Selanjutnya itu ada multi choice. Jenis ini membutuhkan respon dalam bentuk pilihan ganda. Jenis ini bisa digunakan untuk membuat soal ujian. Selanjutnya ada checkbox. Jenis ini membutuhkan respon dalam bentuk pilihan ganda, namun opsi-opsinya dapat dipilih lebih dari satu. Selanjutnya itu ada drop down. Jenis ini memungkinkan pengunjung formulir memilih salah satu dari beberapa respon yang sudah ditentukan sebelumnya dalam bentuk menu drop down. Selanjutnya ada file upload. Jenis ini memungkinkan pengunjung mengupload gambar, video, atau apapun itu ke akun Google Drive milik si pembuat formulir. Pastikan akun Google Drive kamu memiliki sisa ruang penyimpanan yang cukup. Selanjutnya ada linear scale. Pengunjung dapat memberi review dengan rating dari 0 hingga 5 misalnya. Selanjutnya itu ada multi-choice grid. Jenis ini memungkinkan pengunjung memilih satu jawaban pilihan ganda per baris. Selanjutnya ada checkbox grid. Opsi ini memungkinkan pengunjung memilih satu jawaban dalam berbentuk centang setiap baris. Selanjutnya ada date. Jenis ini memungkinkan pengunjung mengisi tanggal. Yang terakhir itu ada time. Jenis ini memungkinkan pengunjung mengisi waktu atau durasi. Jika Anda ingin menambahkan pertanyaan, itu tinggal klik icon tambah atau plus itu untuk menambahkan pertanyaan baru dalam formulir tersebut. Selanjutnya itu ada di samping kanan pilihan ganda itu. Nah, yang di bawahnya itu ada tanda TNT adalah itu untuk membuat judul dan deskripsi baru. Terus yang di bawahnya itu ada tanda gambar, itu untuk menambahkan gambar. Yang di bawahnya lagi ada tanda play button untuk menambahkan video pada form. Terus yang di bawahnya itu yang terakhir adalah tanda 2 garis horizontal untuk menambahkan section pada form. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur umum seperti menambahkan gambar dan video bisa Anda lakukan juga. Setelah memilih jenis pertanyaan tersebut, Anda selanjutnya dapat memilih jenis respon yang Anda harapkan dengan memiliki opsi respon. Untuk menentukan apakah orang harus menjawab pertanyaan, itu tinggal klik require. Anda juga bisa membuat respon dan mengunggah file seperti foto maupun dokumen yang Anda inginkan. Jika telah selesai menyusun pertanyaan, klik tombol preview untuk melihat hasil form yang sudah dibuat. Tombol berada di bagian kanan atas. Jika sudah selesai untuk membagikan form tersebut, klik opsi kirim atau send yang berada di sebelah kanan atas yang ditandai kotak merah itu tanda panah. Lalu klik opsi pengiriman baik melalui email, membagikan link maupun membagikannya ke Google, Facebook dan Twitter atau lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan senantiasa memohon kekuatan dari Allah SWT dan dengan mengucapkan alhamdulillah, pelatihan ini telah selesai. Semoga bisa memahami yang saya sampaikan dan bisa dipraktekkan secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.